Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah yang kami puji dan yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Begitulah pembacaan firman Tuhan sebagai topik renungan saat ini, menghadirkan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan itu yang kita dengar, yang kita alami, dan kita rasakan, dan kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa sabda ini disampaikan oleh Yesus di hadapan kaum Yahudi yang seolah-olah menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan mengagumkan yang dilakukannya, yaitu ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka belum mampu melihat Yesus dan karya Yesus dengan hati yang paling dalam. Mereka masih menyaksikan hanya sebatas mata jasmani. Mereka telah berusaha menyelidiki siapa sesungguhnya pribadi Yesus sebenarnya. Itu sebabnya kaum Yehuda menyuruh untuk datang kepada Yohanes, dan ia telah memberi kesaksian tentang dia. Mereka juga membaca kitab suci, terutama dari Nabi Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita lihat dari keberadaan nats ini, seakan-akan di dalam penyampaikan firman Tuhan dan melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah umat Tuhan, seringkali kaum Yahudi melihat dalam penglihatan mata jasmani, dengan pikiran, dengan penglihatan secara lahiriah, dan melihat hukum-hukum yang ada, yang terjadi di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, justru Yesus dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh belas kasihan, sehingga Yesus Kristus melayani dengan sungguh-sungguh, menyembuhkan orang sakit, bukan ditentukan oleh waktu dan tempat dan kapan, tetapi ketika umat Tuhan, ketika pribadi, ketika kita mau mengulurkan tangan kita datang kepada Tuhan untuk minta, mohon pengampunan, mohon kesembuhan, tentu Yesus mempunyai reaksi positif, memiliki
hati belas kasihan, sehingga Yesus menolong dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, bahwa hidup kita sebagai orang Kristiani pertama-tama ialah akan Tuhan harus terus-menerus bertumbuh di dalam hati kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kerinduan akan Tuhan menjadi jiwa yang seluruh keberadaan kita. Apapun yang kita lakukan sejatinya harus ditopang oleh kasih akan Tuhan. Motif lain hanya akan mengurangi nilai dari keberadaan hidup kita, jiwa kita, untuk senantiasa tidak mengandalkan pikiran, kekuatan, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan dengan semangat doa kita. Saudara-saudaraku, kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan menjadi kesaksian iman yang otentik. Doa memungkinkan kita mengalami kehadiran Tuhan yang sangat dekat dengan hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, untuk senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam hidup antara kita sesama manusia, saudara-saudara kita, untuk menembus batas-batas manusia lahiriah, untuk senantiasa kita mau berbagi empati, belas kasihan, bahkan merangkul setiap orang untuk dicintai dan disayangi, karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dan melalui pelayanan tentu menunjukkan belas kasihan, kasih sayang yang tulus dan yang sempurna kepada sesama manusia, sebagai wujud nyata kita yang kita puji dan yang kita muliakan, yang kita sembah hanya Tuhan. Lewat kasih belas kasihan Tuhanlah, lewat pemeliharaan Tuhanlah kita dimampukan dan sepatutnya kita meladani Yesus sebagai juru selamat kita untuk melayani sesama manusia, untuk saling mendoakan, saling menguatkan, dibangun dengan dasar kasih Kristus yang mengalir di dalam kehidupan antar kita sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita selalu berusaha menjadi saudara bagi siapapun. Marilah kita tinggalkan tahta atau singgasana harga diri kita dan menjumpai sesama dengan belas kasihan. Marilah kita saling melayani. Dalam pelayanan kasih, kita mengungkapkan jati diri kita sesungguhnya yang hidup di dalam kasih Tuhan, yang menghidupi sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 sampai ayat 12. Janganlah kita sibuk memikirkan apalagi berambisi dengan popularitas diri kita. Marilah kita bertekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan bagi Tuhan. Jangan takut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kehilangan harga diri, kehilangan hormat
yang ada di dunia ini. Tetapi marilah kita senantiasa untuk hidup di dalam kasih Tuhan, berbagi, saling mengasihi, berempati, saling menolong. Kehadiran kita sangat diperlukan dan sangat dirindukan oleh sesama kita. Karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah kita beroleh keselamatan, beroleh hidup di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita berorientasi teladan Kristus di dalam hidup kita, tanpa melihat jarak, waktu, tempat, dan dimanapun. Tetapi ketika ada kesempatan, ketika ada waktu kita, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan mengasihi sesama, supaya wujud nyata iman kita bisa dirasakan di sekeliling kita, antar kita sesama anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan ini supaya kita lebih sungguh-sungguh melakukan pelayanan kasih, melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Dan berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, keluarga kita, dan dimanapun kita berada yang Tuhan percayakan untuk melakukan segala pekerjaan, aktivitas kita. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Semangat bekerja hari ini, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala aktivitasmu hari ini dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam firman Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami semakin giat di dalam pelayanan kasih, saling memperhatikan, mendoakan, dibangun dengan dasar Kristus yang senantiasa kami hidup rukun sesama kami manusia, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat yang ada di dalam diri kami, tetapi kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima anugerah dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.